Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Nini Inayati, mahasiswa semester 7 Pendidikan Matematika Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Ali Sodikin, saya akan mempresentasikan bab 1 saya yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep dan Model Mental Siswa SMP pada materi segitiga dengan metode Surface Matching and Deep Structure atau yang lebih dikenal dengan SMD. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, yuk kita simak di video selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke latar belakang bab 1, di sini saya akan mengulas rekonstruksi penelitian yang telah saya ambil. Di sini saya mengambil judul Analisis Pemahaman Konsep dan Model Mental Siswa SMP pada materi segitiga dengan metode Surface Matching and Deep Structure atau SMD. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pemahaman konsep, menganalisis mini konsepsi, dan mengidentifikasi gambaran model mental siswa dalam menjelaskan materi segitiga. Nah, bisa dilihat ya model mental. Penelitian terdahulu di sini ada jurnal analisis profil pemahaman konsep dan model mental siswa di SMA Ksatria II Semarang pada materi interferensi dan difraksi cahaya. Jadi, penelitian terdahulu itu umumnya berada pada materi fisika ataupun kimia dan jarang sekali ada pada pada materi matematika. Nah, ini sendiri direkomendasikan oleh Rian P. pada tahun 2018 yang berjudul Kajian Literatur, Model Mental, dan Metode Evaluasinya. Diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Sains atau GPS Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Nah, untuk SMD-nya sendiri atau Surface Matching and Deep Structure, penelitian terdahulu itu berfokus pada bagaimana siswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan pada mata pelajaran fisika beserta dengan pemahaman yang mereka peroleh. Misalnya pada jurnal Rahayu S pada tahun 2013, yakni identifikasi model mental siswa kelas 10 SMAN 5 Yogyakarta pada materi hukum Newton pada gerak. Lalu model mental sendiri adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Penelitian model mental saat ini telah berkembang pesat pada kajian ilmu sains. Namun, penelitian model mental pada bidang sains di Indonesia masih jarang dilakukan, terutama pada kajian ilmu matematika. Ya, seperti saya katakan tadi, umumnya ada pada bidang fisika sama kimia. Kalau matematika masih jarang. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal maupun karya tulis lainnya. Alasannya apa? Alasannya karena minimnya referensi metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi model mental. Lalu, kenapa saya ambil materi segitiga? Karena menurut saya segitiga lebih banyak yang menyukai materi ini. Siswa lebih banyak menyukai materi segitiga. Kemudian analisis pemahaman konsep. Nah, analisis pemahaman konsep siswa dilakukan dengan melihat hasil jawaban siswa. Selanjutnya, hasil tes tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni seperti tadi pemahaman konsep, miskonsepsi, dan tidak paham konsep. Oke, lanjut ke bab 1, yang pertama latar belakang. Ilmu sains terbagi menjadi 3 dimensi, yakni dimensi makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. Nah, dimensi makroskopik sendiri mengkaji ilmu sains menurut konsep-konsep sains yang umum digunakan dalam memahami suatu ilmu. Sedangkan dimensi mikroskopik, yakni mengkaji ilmu secara dimensi yang lebih kecil, misalnya nih atom-atom dan molekul penyusun suatu bahan maupun zat. Dan yang terakhir yakni dimensi simbolik. Ini digunakan untuk menerjemahkan konsep ilmu dengan menggunakan simbol-simbol maupun persamaan atau rumus-rumus. Pemahaman dalam ketiga konsep ini dapat dibangun secara bersamaan.
Nah, cara ini sering disebut sebagai model mental. Model mental merupakan bentuk representasi dari diri setiap siswa ketika memahami suatu konsep ilmu. Penelitian model mental lebih lanjut berada pada kajian psikologi kognitif yang digunakan untuk mempelajari bagaimana manusia belajar, mengingat, mempelajari proses mental, dan mencari hubungan sistematis antara perilaku dan kognisi. Seperti yang sudah saya katakan di awal, penelitian model mental saat ini telah berkembang pesat pada kajian ilmu sains. Namun, penelitian model mental pada bidang sains di Indonesia masih jarang dilakukan, terutama pada kajian ilmu matematika. Itulah mengapa saya mengambil topik model mental pada bidang matematika. Nah, hal ini terlihat dari masih terbatasnya hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal maupun karya tulis lainnya. Padahal, model mental sendiri merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Menurut NCTM, Murizal Nierman dan Erizon pada tahun 2012 terdapat 7 indikator kemampuan pemahaman matematik. Indikator tersebut yaitu siswa mampu yang pertama, mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. Yang kedua, mengidentifikasi dan membuat contoh dan non-contoh. Yang ketiga, menggunakan model, diagram, dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep. Yang keempat, mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya. Yang kelima, mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep. Yang keenam, mengidentifikasi sikap-sikap suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep. Dan yang terakhir, membandingkan dan membedakan konsep-konsep. Berdasarkan data penguasaan materi matematik siswa SMP di Indonesia terlihat dari hasil laporan The Trends International in Mathematics and Science Study pada tahun 1999, 2003, dan 2007, dan hasil tes Program for International Student Assessment pada tahun 2003 dan 2006 yang dikoordinir oleh Organization for Economic Cooperation and Development mengungkapkan bahwa kemampuan matematik siswa Indonesia untuk soal-soal tidak rutin dan pemahaman konsep masih sangat lemah, namun relatif baik dalam menyelesaikan soal-soal fakta dan prosedur. Salah satu pembelajaran matematika yang ada di SMP adalah memahami bangun-bangun geometri, unsur-unsur dan sifat-sifatnya, ukuran dan pengukurannya, serta menggunakan dalam pemecahan. Pada konsep geometri sendiri, seperti segitiga, siswa tidak hanya dituntut untuk bisa membedakan bangun-bangun tersebut, tetapi juga mengetahui keterkaitan antara konsep-konsep geometri melalui pemahaman mereka. Siswa sendiri harus memiliki kemampuan pemahaman konsep tersebut agar siswa dapat mengaplikasikan konsep secara tepat dan efisien dalam proses pembelajaran matematika. Menyikapi hal tersebut, maka peneliti perlu melakukan penelitian untuk menganalisis pemahaman konsep dan model mental siswa SMP pada materi segitiga dengan metode Surface Matching and Deep Structure atau SMD. Lalu, untuk rumusan masalahnya, di sini saya ambil 3 poin. Yang pertama, bagaimana pemahaman konsep siswa pada materi segitiga. Yang kedua, bagaimana hasil dari analisis miskonsepsi siswa pada materi segitiga. Dan yang terakhir, bagaimana identifikasi gambaran model mental siswa dalam menjelaskan materi segitiga. Manfaat dari penelitian ini sendiri, yang pertama, bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami konsep materi segitiga. Yang kedua, bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada guru tentang pemahaman konsep dan model mental siswa pada materi segitiga. Yang ketiga, bagi sekolah. Bagi sekolah ini bisa sebagai referensi untuk memacu para guru agar terus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Dan terakhir, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang analisis pemahaman konsep dan model mental siswa SMP pada materi segitiga dengan metode Surface Matching and Deep Structure atau SMD.
bagian terakhir dalam bab 1, yakni definisi operasional. Yang pertama, model mental. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, model mental merupakan bentuk representasi dari diri setiap siswa ketika memahami suatu konsep ilmu. Yang kedua, metode Survey, Matching, and Deep Structure atau SMD. Metode SMD sendiri dilakukan dengan cara menilai proses siswa dalam memecahkan masalah yang kompleks. Nah, analisis ini menghasilkan 3 model mental siswa yang terdiri dari 3 tingkatan, yakni Survey atau permukaan, Matching pencocokan, dan Deep mendalam. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share apabila ini bermanfaat. Cukup sekian, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.